mission. Itu ada apa saja yang mau dikembangkan atau di-merge. Tahapan ini biasanya dilakukan mencari solusi atas permasalahan yang sudah dibahas pada tahap understand. Jadi kan pertama itu kan melakukan wawancara, misalkan melakukan wawancara dengan salah satu. Juga merupakan proses desain yang berkembang dari proses manajemen sistem seperti lean manufacturing yang sering digunakan perusahaan besar untuk mengurangi pembuatan resource pada proses produksi. Dan UX juga mengambil prinsip yang selama ini dilakukan pada proses fisik, sekarang dilakukan pada pengembangan software atau produk perangkat. Berfokus pada hasil deliverables yang terperinci dan berdasarkan hasil user testing. Beberapa di antaranya adalah yang pertama yaitu meningkatkan kolaborasi tim, yang kedua yaitu yang hasil pengembangan yang lebih optimal, yang ketiga yaitu mengurangi waktu testing atau time to market, yang keempat meningkatkan proses penelitian pengguna. Baik, untuk kekurangan Linux, memahami customer. Yang kedua, meningkatkan pengalaman customer. Ketiga, yaitu inovasi berbasis customer. Jadi tujuan ini tujuan utamanya ya untuk customer kan. Kemudian selanjutnya manfaat. Nah, manfaatnya ini peningkatan yang pertama, peningkatan kepuasan dari customer. Di sini kami mengambil contoh Google Search History. Pagi. Saya dari kelompok 2, Dwi Carlos. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang User Centered Design atau USD. Asik. Nah, apa sih itu User Centered Design? User Centered Design atau USD adalah filosofi perancangan produk atau layanan desainer user experience inovatif dalam bukunya yang berjudul The Elements of User Experience. Konsep 5 Plans of UX ini memberikan kerangka kerja untuk merancang pengalaman, Menempatkan pengguna sebagai pusat perancangan dan membimbing proses kreatif hingga penerapan solusi yang sesuai dengan kebutuhan nyata. Apa itu design thinking? Design thinking adalah sebuah pendekatan inovatif dan berpusat pada pengguna untuk mencegah masalah kompleks. Metode ini melibatkan kolaborasi lintas disiplin dan fokus pada pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan dan perspektif pengguna. Melalui iterasi. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 saat ini akan membahas mengenai Agile UX dari mata kuliah UX. Saat ini kami beranggota 3 orang, yaitu Dr. Ika Julena, Dr. Thailand dan Roland sekarang. penulis asli juga menciptakan membahas prinsip adil yang pertama dalam pasar pelanggan, memanfaatkan perubahan, berikut jadwal pengembangan yang lebih cepat, ada kolaborasi, membangun proyek di sekitar individu yang termotivasi, 6 komunikasi tatap muka, 7 perangkat yang berfungsi sebagai tolak ukur utama kesuksesan pembangunan. Tentunya persamaan pada Agile UX dan Line UX terletak pada fokusnya pada pelanggan, kolaborasi tim, kemudian bukti dan pendekatan iteratif dalam pengembangan produk. Keduanya menggunakan siklus pengembangan yang cepat. Baik, jadi mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai presentasi kami, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Pada saat ini saya akan bertanya pada kelompok, bagaimana cara memastikan kolaborasi yang efektif antara tim desain UX dan tim pengembangan dalam kerangka agile. Terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Yufi.
definisi langit? Jawabannya adalah kolaborasi efektif antar tim desain UX dan pengembangan dalam kerangka agile dapat dicapai melalui komunikasi terbuka, sebagian tanggung jawab yang jelas, dan penggunaan alat kolaborasi seperti papan cerita digital. Apakah sudah jelas? Jelas. Saya ingin bertanya, menurut kelompok, apa strategi terbaik untuk mengelola perubahan kebutuhan pengguna dalam konteks agile UX? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kirim Terjemahu. Strategi terbaik yaitu untuk mengelola perubahan kebutuhan pengguna dalam agile UX, termasuk melakukan pengujian pengguna secara teratur, menerapkan perubahan dalam iterasi produk berikutnya, dan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan berbasis data untuk pengambilan keputusan. Apakah saudara Kirim sudah jelas? Terima kasih, jawabannya sudah jelas. Baik, terima kasih. Makasih buat teman-teman yang sudah bertanya, dan maaf apabila ada kesalahan kata dari kami, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat siang.